Salam teman-teman semuanya, apa kabar? Saya percaya kita dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Raja Daud beserta anak-anaknya. Daud merupakan raja kedua yang paling populer dalam kerajaan Israel. Masa hidupnya diperkirakan antara tahun 1040 sebelum Masehi sampai dengan 970 sebelum Masehi. Nama Daud berarti yang dikasihi. Daud dilahirkan di Bethlehem, Efratah di wilayah Yehuda. Ayahnya bernama Isai. Ia adalah putra bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Daud juga mempunyai 2 saudara perempuan. Masa remajanya dilewatinya sebagai seorang gembala kambing domba. Alkitab memaparkan bahwa Daud memiliki fisik kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Daud menjadi raja kerajaan Israel selama 40 tahun. 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Ia kemudian mati di usianya yang ke-70 tahun. Nama Daud ditulis sebanyak 974 ayat dalam Alkitab. Daud pandai memainkan alat musik untuk memuji Tuhan. Ia menuliskan banyak mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Kitab-kitab Injil menulis bahwa Yesus merupakan keturunan Daud. Garis Daud juga disebut keluarga Daud atau keturunan Daud yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai Malchut Beit David, merupakan garis silsilah Raja Daud yang disebutkan dalam Alkitab. Semasa hidupnya, Daud memiliki banyak keturunan. Kitab 1 Tawarik 3 ayat 1-9, 2 Samuel 3 ayat 2-5, 2 Samuel 5 ayat 14-16, 1 Tawarik 14 ayat 4-7 memaparkan daftar anak-anak Daud sebagai berikut, yakni Amnon, anak sulung, Kileab atau Daniel, Absalom, Adonia, Sefaka, dan Yitream. Keenam putra Daud ini lahir pada saat Daud memerintah di Hebron selama 7 tahun 6 bulan lamanya. Anak-anak Daud berikutnya ada Syamua atau Simea, Sobab, Nathan, Salomo, Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nevek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Anak-anak Daud ini lahir saat Daud menjadi raja di Yerusalem. Kesemua anak Daud ini belum terhitung anak-anak dari gundiknya, serta Tamar putri Daud, saudara Absalom. 1 Tawarik 3 ayat 9. Anak-anak Daud yang memiliki kisah khusus. Dari istrinya bernama Batsheba, Daud mendapatkan seorang anak yang dinamainya Salomo, yang kelak menggantikannya sebagai Raja Israel yang ketiga. Selain itu, Daud mempunyai sejumlah anak lainnya. Antara lain adalah Absalom, salah satu anak Raja Daud yang berkarisma, tampan, dan paling disayang oleh Daud. 2 Samuel 14 ayat 25. Suatu kali, Amnon, anak sulung Daud, memperkosa Tamar, adik perempuan Absalom. Atas kejadian tersebut, Absalom sangat marah. 2 tahun kemudian, ia membalaskan dendamnya dengan menyuruh anak buahnya membunuh Amnon. Kematian Amnon membuat Daud marah, namun ia kemudian mengampuni Absalom. 2 Samuel 13 ayat 23-29, 2 Samuel 14 ayat 1-33. Berjalannya waktu, Absalom mengadakan pemberontakan terhadap Daud ayahnya. Dalam pemberontakan ini, Absalom mati dibunuh oleh Yoab, panglima Daud. 2 Samuel 18 ayat 1-18. Di masa tua Daud, Adonia, putranya yang lain, kemudian memproklamirkan dirinya sendiri menjadi raja. Ketika Daud mengetahui hal tersebut, maka ia segera memerintahkan untuk mengurapi Salomo sebagai raja. Setelah Daud wafat, Adonia akhirnya dihukum mati. 1 Raja-Raja 2. Dosa penyebab nasib suram anak-anak Daud. Alkitab tidak melihat Daud sebagai tokoh yang serba sempurna, karena ternyata ia pun pernah jatuh dalam dosa. Suatu hari, Daud sedang berjalan-jalan di atap istananya. Dari atas, ia melihat Batsheba yang cantik jelita dan menginginkannya. Daud kemudian menghampiri dan bersetubuh dengan Batsheba. Sayang sekali, ternyata Batsheba adalah istri Uria orang Het, seorang perwira Daud sendiri. Dengan berbagai tipu muslihat, Daud akhirnya berhasil menyingkirkan Uria, dan ia pun menjadikan Batsheba sebagai istrinya. Namun Allah mengetahui kebusukan Daud, dan melalui Nabi Nathan,
Allah menegur Daud hingga ia menyesali dosa-dosanya. Malangnya, nasib beberapa anak Daud rupanya dikaitkan dengan dosa Raja Daud yang berzinah dengan Batsheba dan merancang skenario jahat sehingga membunuh Uria. 2 Samuel 12 ayat 1-15 memaparkan bagaimana Allah menegur Daud akan dosanya melalui Nabi Natan. Dalam teguran itu, Natan memakai kisah domba orang miskin dan orang kaya yang jahat. Orang kaya itu mempunyai banyak kambing domba dan lembu sapi. Namun ia mengambil anak domba betina milik si miskin untuk dijadikan santapan bagi tamunya. Orang miskin itu begitu kehilangan anak dombanya sebab ia sangat mengasihi anak domba betinanya. Bahkan dirawat sama seperti merawat anak sendiri. Mendengar hal ini, Raja Daud marah besar dan berkata bahwa orang kaya itu harus dibunuh dan harus membayar 4 kali lipat dari kerugian yang telah ditimbulkannya. Natan kemudian mengatakan bahwa orang itu adalah Daud sendiri. Tuhan lalu mendengarkan permintaan Daud dan membunuh 4 orang anak Daud, sama seperti yang dikatakan Daud bahwa orang kaya itu harus membayar 4 kali lipat. Keempat anak Daud yang mati ialah anak hasil perzinahannya dengan Batsheba. 2 Samuel 12 ayat 18. Amnon yang dibunuh oleh Absalom, 2 Samuel 13 ayat 28-29. Absalom dibunuh oleh Yoab, 2 Samuel 18 ayat 14. Dan yang terakhir adalah Adonia yang dibunuh oleh Benaya, 1 Raja-Raja 2 ayat 24-25. Itulah nasib tragis beberapa anak-anak Daud yang dikaitkan dengan konsekuensi atas dosa Daud sendiri. Meski demikian, didapati juga bahwa beberapa anak-anak Daud hingga keturunannya menjadi tokoh sentral dalam sejarah Alkitab, seperti Natan dan Salomo. Dari keturunan Natan lahirlah Maria anak Eli yang melahirkan Yesus Kristus. Kemudian dari keturunan Salomo lahirlah Raja-Raja Yehuda dan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus.